Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat afiat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Ustaz. Iya, tadi saya lihat lagi WA ya sama saya ya. Iya Ustaz. Katanya mau datang, Iya. berkunjung, silaturahim. Gimana? Saya tertarik nih Ustaz mau lihat dakwah virtualnya Ustaz seperti apa. Masya Allah. Iya, berhubung nanti saya sebentar malam ada kajian. Oh iya. Ya, itu juga dakwah virtual juga. Ya, jadi insya Allah ada kajian, kita bahas mungkin ya seputar-seputar. Salim Al-Jufri memproduksi siaran siniarnya. Merekam berbagai konten kecintaan dari Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memilih kita menjadi insan yang terbaik di sisinya. Dan itu sebagaimana disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang hamba menjadi insan yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman agama terhadapnya. Pemahaman agama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita dapatkan dengan cara belajar pastinya. Akan tetapi di sini yang harus kita perhatikan ketika kita akan belajar, kepada siapa kita akan belajar, apa yang kita pelajari. Dan itu kita harus lihat, sebagaimana para ulama kita tidak sembarangan ketika mereka mengambil ilmu, yang mana mereka harus mengetahui dari mana sanad keilmuan daripada orang yang diambil ilmunya. Dan ini benar yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Sirin, bahwasannya beliau mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya bukan karena isnad, bukan karena sanad keilmuan rantai yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa saja bisa mengatakan apa yang diinginkan dan apa saja yang dia inginkan. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, perlunya kita untuk mencari guru yang memang betul-betul sanadnya bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana guru menjadi panutan kita, guru yang mengajarkan kita tentang apa hakikat daripada Islam itu. Terkadang kalau kita menemukan berbagai orang yang mengatakan saya adalah muslim, akan tetapi jauh daripada perilaku muslim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Siapa itu muslim? Siapa itu orang yang betul-betul mengatakan dirinya adalah orang yang paling suci, atau bisa dikatakan orang yang paling mengikuti daripada keislaman? Dan itu disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, sesungguhnya hakikat daripada orang yang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang mana muslim yang lain terselamat daripada lisannya dan terselamat daripada tangannya. Muslim tidak pernah mengenal caci maki, muslim tidak pernah mengenal menghujat kepada saudara muslim, muslim tidak pernah mengenal ghibah, muslim tidak pernah mengkafirkan saudara muslimnya yang lain, muslim tidak pernah mengatakan musyrik kepada muslim yang lain. Maka oleh karena itu pentingnya kita mencari guru yang memang betul-betul sanadnya benar, sanadnya bersambung, dan insya Allah dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui sanad daripada guru yang kita akan ambil ilmu tersebut, ya ini maksudnya jangan sampai kita belajar kepada Syekh Google, menanyakan hukum tanya kepada Syekh Google. Boleh saja kita mencari tahu tentang ilmu di Google, akan tetapi ilmu itu kalau bisa yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan, amalia yang kita akan laksanakan. Bukan kita tanya kepada Syekh Google, ya istilah sekarang daripada kaum milenial, bukan berarti kita tanya persoalan yang berkaitan dengan hukum, dan ini bisa jadi keliru, referensinya mungkin bahkan tidak jelas, kemudian kita langsung mengambilnya tanpa sanad yang jelas, referensi yang jelas. Begitu juga kalau anak muda mengatakan bahwasannya bertanya kepada kiai YouTube. Nah, ini kiai YouTube, ya kiai YouTube ini kalau kita lihat bersama ini boleh-boleh saja, tapi kita harus lihat ustadz yang mereka ambil ilmunya ini apa betul-betul ustadz yang jelas sanad keilmuan, ya jelas manhajnya, jelas metodenya dalam berdakwah. Maka kalau seandainya jelas semua itu, ya boleh-boleh saja kita ambil ilmu kepadanya, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa belajar dan menjadi ihsan atau Islam yang kafah,
Islam yang menyayangi kepada Islam yang lain, kepada Muslim yang lain, yang mengenal daripada ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Iya Ustadz, saya melihat dakwah tadi Ustadz, live-nya. Ini bisa dikatakan dakwah virtual ya Ustadz. Mulai kapan Ustadz melakukan dakwah virtual? Itu alhamdulillah kami melakukan dakwah virtual ini sebenarnya bukan nanti ketika corona. Oh, tidak ada kaitannya dengan Ya, corona. tidak ada Udah lama kaitan ya dengan Ustadz corona, ya? Sudah lama. Oh, okay. Artinya dari awal-awal itu memang ketika kami kembali dari Yaman setelah selesai belajar tahun 2018 ya, awal itu alhamdulillah sudah mulai ada dakwah virtual. Kita sudah bikin ya, dan alhamdulillah itu berjalan ya, banyak peminatnya ya kan. Kemudian apa yang cara kami menyampaikan juga alhamdulillah juga disukai, diminati oleh khususnya para pemuda. Alhamdulillah sudah, artinya sebelum ada juga dari Majelis Rasulullah itu sudah pernah kami bikin majelis-majelis ta'lim. Nah, sehingga dengan datangnya Majelis Rasulullah lebih ramai lagi. Ya, jadi sudah ada majelis-majelis di masjid-masjid dan itu dakwanya rata-rata virtual. Kami pengen bikin ngobrol-ngobrol, tapi memang waktu itu alatnya ala kadarnya lah. Artinya ya suaranya hilang-hilang kadang-kadang, tapi tidak apa-apa. Nah, tambah lagi ketika sudah masuk pandemi ini, memang subhanallah hikmah. Ya. Tambah lagi kami lebih jos lagi dakwah virtual ini. Dan alhamdulillah banyak. Ya, bahkan sampai ketika live itu ya mungkin bisa nonton itu sampai 100 ya 100 lebih nonton ya, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, bahkan kami bikin tulisan misalnya apa namanya tanya jawab begitu, jadi ingin bertanya silahkan, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan masuk, jadi saya jawab satu-satu, kadang-kadang saya bikin video seperti itu. Sobat Muslim, di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan social distancing membuat masyarakat kini memanfaatkan. Sobat Muslim, di tengah pandemi COVID-19 dan penerapan social distancing membuat masyarakat kini memanfaatkan media virtual untuk melakukan ragam aktivitas dari dalam rumah, mengalihkan interaksi langsung secara fisik menjadi interaksi melalui online. Dakwah secara virtual kini jalan Allah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sesi selanjutnya bagi tigaan ini. Nanti minta tolong berat ini. Penyerahannya. Kotor sekali. Tidak apa. Bilang. Pang kamar DP Umi. Pang kamar DP Umi.